Selamat datang di hari ke-16, CD ke-16. Menciptakan hari yang indah, masa depan yang indah, yang menginspirasikan kita menjadi lebih baik. Sekali lagi, pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Apabila Anda pernah melakukan, lakukan lagi dengan lebih efektif dan lebih efisien. Sehingga Anda bisa mencapai goal yang Anda tulis dengan lebih baik. Apapun yang Anda tulis, saya doakan terkabul adanya. Selama itu baik untuk Anda, baik untuk orang banyak dan direstui Tuhan. Sekarang tiba saatnya, mari kita mulai menulis. Anda real time akan saya beri waktu. Ambil waktu untuk menulis, benar-benar tulis, keluarkan buku sukses Anda. Sekarang kita akan mulai menulis goal-goal yang kita mau. Teknologinya begini, tulis terlebih dahulu secara ke bawah sebanyak mungkin. Jadi nanti di sebelah kanannya kita akan beri tahun berapa kita inginkan, misalnya 1 tahun, 2 tahun, tapi nanti sekarang kita akan tulis dulu semua goal yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan tulis terlebih dahulu 6 hal besar yang akan kita tentukan hari ini. 1 adalah goal tentang keuangan. Kemudian yang kedua adalah goal tentang intelektual. Kita kepengen belajar apa. Kemudian goal tentang kesehatan fisik kita atau kondisi fisik kita. Yang ketiga itu. Yang keempat adalah goal spiritual kita. Yang kelima adalah goal relationship kita dan sosial kita. Yang kelima toys goal. Maksudnya goal untuk senang-senang kita. Nah, sekarang kita akan mulai. Tulis goal Anda, apapun tentang keuangan Anda. Saya mau punya passive income dari pabrik, saya mau punya passive income dari kos-kosan, saya pengen punya passive income senilai berapa, saya punya active income berapa. Entah goal jangka pendek, goal jangka panjang. Untuk dalam 1 tahun ini saya pengen punya goal ini, tapi 3 tahun ini, 5 tahun ini silakan. Tapi tulis dulu angkanya. Mulai sekarang. Go! Terus tulis, saya melihat Anda menulis. Sekali lagi, pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Mari kita tulis. Anda sudah pernah pun, silakan tulis. Tulis yang lancar, apapun tulis dulu. Tidak perlu tulis detail. Saya pengen punya passive income segini dalam 1 tahun, 3 tahun sekian, 4 tahun sekian, 5 tahun sekian. Saya pengen punya usaha kos-kosan, saya pengen punya pabrik, saya pengen punya sarang walet yang menghasilkan sekian. Silakan. Ini goal keuangan Anda. Saya pengen punya uang sekian untuk membiayai anak saya. Silakan tulis uang sekian untuk sekolah anak saya. Saya pengen punya uang ini. Silakan goal keuangan Anda. Silakan tulis. Welcome back. Selamat datang. Kemudian, sekarang tulis tahunnya. Berapa tahun di sebelah kanan. Ini dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini 10
tahun, ini goal saya 20 tahun, saya harus punya passive income sekian. Silahkan, atau punya pabrik, punya ini yang mempengaruhi kondisi keuangan Anda. Silahkan ditulis. Selamat datang kembali. Kemudian sekarang tolong lingkarin 3 dari goal keuangan Anda yang menjadi prioritas Anda dalam 1 tahun. Lakukan sekarang juga. Seringkali orang terlalu confidence untuk menentukan goal 1 tahun. Tapi biasanya manusia underestimate apa yang dia bisa capai dalam waktu 10 tahun. Itu yang dikatakan oleh Bill Gates. Tapi apapun silakan tulis. Masuk akal tidak masuk akal silakan. Yang 1 tahun. Sudah jelas yang 1 tahun. Sekarang tulis di halaman kosong. Cari halaman kosong lagi. Tulis goal ini. Dan kemudian dari 3 goal keuangan Anda, masing-masing beri 1 paragraf. Kenapa Anda harus mencapai goal ini? Selalu ingat, why lebih penting. Daripada caranya. Mungkin Anda belum tahu caranya, tidak masalah. Tapi Anda harus tulis, kenapa Anda harus mencapai goal ini. Cara seringkali datang dengan demikian. Ketika muridnya siap, gurunya muncul. Nah sekarang kita harus big why. Kenapa? Anda tulis masing-masing 3 goal 1 tahun Anda tentang keuangan. Anda tulis kenapa harus tercapai. Ruginya apa kalau tidak tercapai, nikmatnya apa kalau tercapai. Painfulnya apa, cari yang sangat-sangat painful, big why-nya. Kalau tidak tercapai apa, kalau tercapai apa. Tulis 3 paragraf, saya akan beri waktu 5 menit. Lakukan sekarang juga, masing-masing. 1 paragraf,
Sekitar 1,5 menit. Silakan, mulai go.
Selamat datang kembali. Sekarang kita masuk ke goal intelektual Anda. Saya akan beri waktu 3 menit, silakan tulis goal intelektual Anda. Saya kepengen menjadi ahli ini, saya kepengen menjadi ahli ini, saya mau menjadi ahli ini, saya kepengen belajar ini, saya kepengen master di bidang ini. Silakan apapun. Seperti saya kepengen menjadi master di bidang emotion, master di bidang pendidikan, ahli di bidang keuangan, ahli di bidang investasi, ahli di bidang properti, ahli di bidang marketing, ahli di bidang relationship, di bidang physical health, ahli di bidang seks. Apapun, silakan tulis. Saya tulis begitu banyaknya. Saya kepengen menjadi ahli di bidang leadership, bidang apapun, silakan tulis. Yang Anda kepengen menjadi ahli. Dan dalam 3 menit ini, tolong ditulis juga tahunnya. Oh, ini goal saya 1 tahun, ini goal 2 tahun, oh goal 5 tahun, ini goal 10 tahun, ini goal 20 tahun. Saya harus menguasai ini semua atau menjadi semua. Apapun, silakan. Sekarang pilih dari goal 1 tahun Anda, pilih 3 hal dari goal 1 tahun, kemudian tulis di halaman kosong masing-masing, kemudian beri masing-masing 1 paragraf alasan kenapa goal tersebut harus tercapai. Saya akan beri waktu 5 menit. Mulai.
Selamat datang kembali. Kemudian berikutnya, secara fisikal, secara kondisi fisik kita. Ini goal yang ketiga. Silakan tulis apapun keinginan Anda. Kepingin berat badan seperti apa, kepingin terampil melakukan apa, apapun goal tentang kesehatan Anda ataupun goal tentang kondisi fisik Anda. Saya beri waktu 3 menit, silakan tulis. Dan di sebelah kanannya ditulis, mungkin ini goal 1 tahun, ini goal 5 tahun, ini goal 10 tahun, ini goal 20 tahun. Silakan, mulai, go. Nah, sekarang silakan dilingkarin goal 1 tahun Anda. Kemudian ada 3, goal 1 tahun yang ada 3. Kemudian dari 3 yang paling top yang Anda kepengen sekali berhasil mencapainya, tulis 3 tadi di dalam lembar yang kosong. Kemudian setelah ditulis 1, di bawahnya diberi alasan kenapa Anda harus mencapainya. Kembali lagi saya berikan waktu 5 menit untuk 3-tiganya. Mulai, go.
Selamat datang kembali. Sekarang goal spiritual. Apa yang Anda ingin lakukan tentang spiritual Anda? Mungkin untuk amal, mungkin mau membangun masjid, mungkin membangun pura, membangun gereja, menyumbang. Setiap bulan harus sumbang berapa? Silakan goal spiritual Anda untuk ke agama Anda. Atau kemudian meluangkan waktu untuk belajar tentang agama Anda. Atau apapun tentang semuanya tentang spiritual. Melakukan doa, meditasi, mencapai apa? Silakan. Dan kemudian tulis angkanya di sebelah kanan. 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun, ataupun 20 tahun. Saya beri waktu 3 menit. Mulai sekarang. Go.
Nah, ambil 3 goal spiritual Anda yang paling top. Kemudian masing-masing berikan 1 paragraf alasan kenapa goal ini penting sekali dan Anda harus capai dalam waktu 1 tahun. Saya beri waktu 5 menit. Mulai sekarang, silakan. Selamat datang kembali. Sekarang kita masuk ke dalam goal relationship. Penting sekali, relationship ataupun sosial. Relationship ini dengan orang-orang terdekat Anda ataupun dengan masyarakat. Mungkin Anda mau membangun panti asuhan, silahkan. Atau Anda mungkin mau membangun taman, menanam pohon. Atau kemudian Anda mau memperbaiki hubungan Anda dengan pasangan hidup Anda. Anda mau minta maaf kepada teman yang lama Anda sudah tidak pernah kontak. Atau Anda membina hubungan lagi terhadap teman lama yang sudah lama tidak Anda pernah hubungin. Atau Anda mau mempunyai goal relationship bahwa saya dalam 1 bulan minimal harus 3 kali telepon atau kunjungan ke orang tua saya, silakan. Atau dengan anak Anda kepingin lebih harmonis, lebih apa, dan kondisinya seperti apa, silakan. Atau mungkin ingin, kalau Anda sudah menikah, seks yang lebih banyak, silakan. Saya beri waktu 3 menit, tulis semuanya, apapun yang terlintas. Dan di sebelah kanan tolong diberi angka 1 tahun, goal Anda 1 tahun, goal 3 tahun, goal 5 tahun, atau goal 10 tahun, ataupun 20 tahun. Saya beri waktu 3 menit, mulai sekarang.
Sekarang ambil 3 goal Anda yang paling penting yang Anda ingin terwujudkan dalam relationship Anda setelah dalam 1 tahun ini, dan masing-masing ditulis 1 paragraf. Alasan yang sangat kuat kenapa harus tercapai. Saya beri waktu 5 menit, mulai sekarang. Sampailah kita ke goal yang sangat menarik, yaitu yang namanya Toys Goal. Goal untuk bersenang-senang. Mungkin Anda kepingin punya Mercedes-Benz. Mungkin Anda kepingin Ferrari, helikopter, whatever. Who knows? Kapal pesiar. Seperti anak kecil, Anda tenang aja. Ketika Anda tanya kecil, "Nak, kamu pengen punya apa besar-besar?" "Saya pengen punya kolam renang 2. Kenapa kolam renang 2? 1 untuk adik saya, Pak. Silakan gitu ya. Kenapa tidak? Seperti anak kecil, Toys Goal. Anda mau pergi kemana? Mau melakukan hiburan kemana? Melakukan apa yang untuk bersenang-senang? Silakan. Silakan tulis segalanya yang bersenang-senang. Kembali lagi dalam arti yang positif dan membuat Anda merasa baik, menjadi lebih baik, orang banyak lebih baik, dan direstui Tuhan. Itu syaratnya. Saya beri waktu 3 menit. Tulis sekarang, dan sebelah kanannya tolong tulis 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun, ataupun yang 20 tahun. Mulai sekarang. Go!
Kemudian ambil 3 goal 1 tahun Anda, OIS goal Anda, goal senang-senang Anda, masing-masing buatin 1 paragraf. Kenapa harus dilakukan? 5 menit, saya beri waktu 5 menit, mulai sekarang. Silakan. Tuh. Selamat datang. Nah sekarang saya ingin Anda menulis goalnya yang tadi dibuat lebih sempurna, yaitu harus spesifik. Kalau Anda menentukan goal tidak spesifik, Anda akan susah sekali. Sebagai contoh, misalnya saya mau cari pasangan hidup yang cantik. Nah cantik itu bagaimana? Yang ganteng. Yang ganteng itu bagaimana? Semakin spesifik, semakin mudah kita mencarinya dan otak kita semakin mudah mendapatkannya. Misalnya, minimal tingginya sekian, kemudian rambutnya sekian, kemudian bentuk wajahnya seperti ini standarnya, minimal seperti Tom Cruise misalnya. Atau Anda kepingin saya punya pasangan yang kaya. Kaya itu berapa? Saya pengen minimal dia sudah punya rumah sendiri senilai sekian, punya apa? Tabungan sekian, punya penghasilan aktif income sekian, passive income sekian. Silakan, kenapa tidak? Seperti di CD yang pertama, ketika Anda mau jadi pemenang, ketika Anda harus menentukan goal semakin spesifik, semakin mudah. Pada waktu Anda ngomong kepada diri sendiri, besok saya mau bangun jam 5 pagi. Pernah nggak Anda ngalami? Anda tanpa melihat jam, tanpa melihat alarm, saya bangun jam 5 pagi dan Anda bangun sungguh-sungguh jam 5 pagi. Pernah. Kenapa? Karena goalnya spesifik. Kalau goalnya besok saya mau bangun sepagi mungkin, apa yang jadi? Masih ingat? 1, otak Anda mengabaikan karena perintahnya tidak jelas. Jam 10 pagi, jam 9 pagi, ini yang ngasih perintah goblok ini. Akhirnya Anda bangunnya kesiangan. Tapi juga bisa otak Anda begitu waspadanya sehingga pada waktu diberi perintah bangun sepagi mungkin, jam 1 pagi bangun, jam 1 lebih 10 bangun, jam 1 lebih 20 bangun, malah tidak bisa tidur. Otak manusia, bawah sadar kita, raksasa yang ada di dalam bawah sadar kita, yang perannya bisa sampai 88% dalam mencapai goal dan impian kita, ternyata harus sangat-sangat spesifik goalnya. Seperti rudal, pada waktu kita tembakkan rudal, dia punya RAS, Reticular Active System, yang dimana dia akan mencocokkan, ini luput, ini harus sampai sini, koordinatnya berapa, dia akan sampai. Semakin koordinatnya jelas, semakin kemungkinan kenanya semakin tinggi. Ini goal kita harus sangat-sangat spesifik. Oke, kemudian berikutnya yang ketiga adalah syaratnya goal harus dalam kata-kata yang positif. Maksudnya apa? Bawah sadar kita tidak mengenal kata tidak atau jangan. Kita bilang, cara yang terbaik, mari kita Anda masing-masing silakan tutup mata, tentu saja kecuali Anda yang sedang nyetir, sayangku. Tutup mata dengan Anda terlibat, Anda akan ingat seumur hidup. Jangan bayangkan, sekali-sekali Anda tidak boleh membayangkan, dilarang total membayangkan, sama sekali tidak boleh membayangkan seekor gajah. Aha, apa yang jadi? Buka mata sekarang, Anda malah membayangkan gajah? 98% orang malah membayangkan gajah. Kenapa? Karena bawah sadar kita tidak mengenal kata tidak.
tidak boleh membayangkan gajah, malah keluar gajahnya. Jadi kalau Anda goalnya negatif, saya tidak mau miskin, Anda malah jadi miskin. Tidak mau gagal, malah Anda jadi gagal. Lebih baik goalnya dalam kata-kata positif. Sekarang masing-masing goal Anda setahun, Anda tulis lagi ulang dengan format seperti ini. Saya, sebutkan nama Anda, saya, Tung Desemwaringin. Kemudian kasih emosi, yaitu dengan gembira, dengan bahagia, dengan senang hati, dengan penuh antusias. Apapun dengan kata-kata yang positif, sudah mencapai. Misalnya berat badan sekian, pada tanggal sekian, atau lebih cepat. Kalau Anda kepingin tentang kekayaan, kasih goal. Saya, Tung Desemwaringin, sudah mendapatkan uang sejumlah sekian, atau lebih. Tambahin atau lebih. Pada tanggal sekian, atau lebih cepat. Nah ini, jadi dengan ditambah emosi, kemudian atau dengan lebih, dan dengan lebih cepat, kemungkinannya kalau lebih besar, kita terima. Dan please, jenis mata uangnya jelas. Salah satu teman saya cerita yang mengajar tentang success principle dari Napoleon Hill pada waktu saya belajar. Beliaunya dari Malaysia dan dia ngomong, waktu saya menentukan goal, saya kepingin punya jutaan, akhirnya tercapai. Tapi pada waktu saya tidak menentukan mata uangnya, ternyata tercapai dalam ringgit Malaysia. Kalau dalam US dollar mestinya lebih powerful. Saya bilang, kalau lebih powerful lagi dengan pound sterling, saya bilang gitu, jadi lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi istilahnya inilah, jadi kita harus detail dan otak kita akan mengejar ke arah impian kita. Lakukan, buat goalnya menjadi kata-kata yang positif, saya namanya, dengan gembira, dengan senang hati, terus kemudian sudah mencapai ini atau lebih, pada waktu tanggal sekian atau lebih cepat, diterima. Lakukan, pasti bermanfaat. Sampai jumpa di CD berikutnya. Saya Tung Desemwaringin mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677. Atau klik di www.dahsyat.com.